Dan ini adalah sebuah pembunuhan yang sangat tragis di abad ke-20 di Prancis yang dilakukan oleh kedua saudara. It's on 40 in my red car. Bitches change, they act like I ain't all this. Getting money, nigga, that my focus. Halo guys, welcome back my YouTube channel Jojo Chandra 26. Pada kesempatan kali ini aku ingin bahas-bahas kisah misteri-misteri, kisah kasus yang sangat bisa dibilang membuat kalian tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Mendengar cerita ini kalian bisa menjerit. Ini berawal dari kisah yang cukup tragis yang dialami oleh sebuah keluarga, bahwa pembunuhnya ini berdarah dingin ternyata. Oke, thank you untuk kalian yang sudah subscribe atau watching, tetap watching dan tetap nonton sampai akhir karena ceritanya sangat menegangkan. Ini berawal dari dua orang saudara perempuan yang mempunyai, bisa dibilang sih, menurut aku sih gangguan mental ya, gangguan mental. Jadi ceritanya berawal dari sebuah keluarga yang bernama istrinya Clement dan Gustav. Mereka ini pacaran dan mereka menikah. Namun keluarga ini diyakini, bukan diyakini sih, keluarga ini berjalan rumah tangga mereka itu kurang harmonis, kurang cozy, kurang hangat karena adanya keretakan rumah tangga disebabkan perselingkuhan. Nah, ayo. Jadi untuk membangun suatu keluarga itu tidak mudah kan? Selalu ada pasti orang ketiga. Nah, jadi mereka itu untuk suaminya Gustav ini menduga bahwa istrinya ini berselingkuh. Namun mereka telah dikaruniai 3 anak. Anak pertama bernama Emilia yang paling besar, anak kedua dan ketiga ini yang betul-betul menjadi tokoh dalam kasus pembunuhan ini, yang bernama Christine Papin dan Lea Papin. Mereka ini bersaudara, jadi dia mempunyai kakak bernama Emilia ya sebelumnya. Nah, Emilia ini diduga dia mau diperkosa oleh ayahnya. Jadi ibunya si Clement ini menyuruh dia untuk ke panti asuhan dan dia menjadi seorang birawati lah intinya. Jadi si Christine dan Lea tinggal bersama orang tuanya. Namun itu hanya sebentar saja karena keluarganya ini adalah keluarga yang bisa dibilang berantakan, yang kurang harmonis. Jadi mereka tumbuh di lingkungan yang dysfunction. Jadi mereka mempengaruhi tekanan mental mereka, pikiran mereka. Jadi tidak begitu lama mereka tinggal bersama orang tua mereka, sekitar 8-9 tahun. Mereka itu dititipin lah di sana keluarga mereka, di paman, di bibi mereka untuk mereka tinggal. Namun keluarga mereka pun tidak mengasuh mereka juga dengan baik, karena mereka juga ditaruh di panti asuhan. Mereka tinggal di panti asuhan si Christine dan Lea. Namun si Christine dan Lea ini saudara yang aneh. Kenapa bisa dibilang aneh? Mereka tuh saudara tapi layaknya bukan saudara, karena mereka tuh tidak pernah bicara talking yang sepantasnya dengan saudara. Mereka tuh hanya terdiam, namun kayak berbicara laut batin aja. Mereka antara mereka tuh jarang berbicara, jarang ngomong, tapi mereka selalu bersama, kemana-mana selalu bersama. Dan kisah yang sangat seru ini, yang sangat creepy ini, mereka memutuskan untuk bekerja. Jadi kan mereka udah dewasa nih, sudah tinggal di panti asuhan. Mereka udah besar, punya planning untuk pergi untuk bekerja, tapi selalu bersama-sama. Dan mereka bekerja masih di daerah Le Mans, di seorang pensiunan pengacara di keluarga ibu, namanya Ibu Rene Le Mans. Nah, Ibu Rene ini memiliki seorang anak perempuan dan juga suaminya ya. Mereka adalah keluarga yang harmonis. Nah, mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Si Christine menjadi tukang masak dan si
Lea bekerja tukang bersih-bersih atau bisa sebutan kerennya cleaning service mungkin. Mereka bekerja sehari-hari, kehidupan mereka bekerja, Bang. Mereka bekerja itu sehari itu 12 jam. Wow, itu sangat bisa dibilang agak lama sih. Terus mereka dapat hari libur itu di hari Minggu, tentunya di hari pekan mereka bekerja, mereka tidak terlalu banyak. Jadi kehidupan mereka ya seperti biasa, bertahun-tahun mereka tinggal di keluarga Reni, mereka membersihkan rumah, mereka masak, seperti itu aja kegiatan mereka, tidak ada yang lain. Namun kita tahu kan kehidupan dimana biasa kan majikan tuh selalu cerewet. Nah, karakter Ibu Reni ini adalah majikan yang cukup cerewet. Jadi kalau kurang beres pekerjaannya si Christine, masakan yang dimasak kurang enak, dia langsung komentar. Namun si biasa Reni itu selalu tidak menanggapinya, cuma hanya diam saja, tidak berkata apapun, hanya diam. Dan juga kalau si adiknya juga Lea juga dimarahin, dibantah-bantah oleh majikannya, mungkin dia melakukan kesalahan, kurang bersih. Saking ibunya ini cerewet, dia hanya terdiam saja. Memang Ibu Reni ini agak aneh melihat mereka ini, maksudnya tidak ada conversation, tidak ada kata-kata maaf atau apapun, tidak pernah cerita tentang kehidupan mereka. Mereka tuh introvert, tertutup sekali seperti gitu. Tapi balik lagi, Nyonya Reni tidak memikirkan yang aneh-aneh. Nyonya Reni hanya memikirkan mereka patuh dan mengikuti apapun yang saya suruh. Suatu hari Christine dianggap melakukan kesalahan oleh Ibu Reni, dimana ketika itu Ibu Reni pergi bersama anaknya, pulang dari suatu tempat, dia pulang ke rumah, dia melihat keadaan rumah itu semuanya gelap, mati. Dan di sini detik terjadi kasus pembunuhan yang sangat mengerikan, yang kita tidak tahu sifat oleh si mungkin keluar ya aslinya ini ya, mungkin ada sosok setan atau hantu yang merasuki kedua saudara ini. Jadi Ibu Reni pulang bersama anaknya, dia melihat keadaan rumah mati dan dibertanyakan, Christine, kenapa rumah ini mati? Ada apa? Semua gelap. Dia bilang aja, saya ketika lagi mau setrika, mesin setrikaan itu meledak dan semua lampu di rumahnya itu mati. Mungkin bisa menjadiin konslet. Dan Ibu Reni biasalah ya, ibu-ibu, jadi dia marah. Jadi kok bisa, perasaan ini setrikaan udah diperbaiki, kok bisa mati kayak gitu. Jadi dia hanya ngomel sebatas itu. Namun entah setan apa yang merasuki Christine. Tiba-tiba Christine memukul Ibu Lea menghadap belakang. Dia memukulnya menggunakan linggis sampai dia pingsan. Setelah itu anaknya kan melihat kejadian itu dan teriak dan ketakutan melihat ibunya dipukul oleh Christine. Namun Christine mengejar anaknya. Keluarlah juga Lea, karena Lea lagi di atas. Ada kegaduhan apa ini? Dipikir mungkin Lea ini bukan marahin si Christine, kenapa kamu melakukan tindakan itu? Namun si Christine bilang, Lea, kejar dan tangkap anak itu. Lea ini saudaranya selalu ngikut aja. Jadi si Christine ini melakukan perbuatan yang sangat sadis. Dia membunuh majikannya Ibu Reni. Muka Ibu Reni sudah berlumur dengan darah, mukanya bisa dibilang dicabik-cabik, dicongkel kedua belah matanya. Dan Christine bilang kepada si Lea, congkel juga anaknya. Dan Lea itu ikut-ikutan. I don't know, Lea itu ada yang penurut, tapi penurutnya itu keterlaluan ya, ngikut-ngikutin. Ini sangat dia mencongkel juga anaknya, majikannya, dan mereka itu santai aja, nggak ada dosa, nggak ada
beban. Mereka selain itu memutilasi majikan dan anak majikannya menjadi berapa bagian. I don't know, mungkin dia sudah gila atau stres. Dan mereka tidak melakukan apapun, tidak membersihkan, tidak menghilangkan jejak, atau mereka kabur, bisa mereka bebas atau bagaimana. Mereka dengan santai, setelah mereka melakukan pembunuhan itu, mereka naik ke atas kamar mereka di loteng, mereka tidur cantik. Dan ketika itu suaminya Ibu Rain ini datang dan mengecek dan melihat kenapa sih rumahnya gelap dan tidak bisa dibuka. Cuman dia melihat di atas itu ada penerangan satu lilin yang menerangi. Jadi spontan suaminya itu menelpon, bukan menelpon ambulan tapi menelpon polisi dan 111. Terus polisi pun mengecek keadaan di ruangan itu dan mendobraknya dan melihat keadaan yang sangat tragis. Istri dan anaknya telah meninggal. Dan polisi menyisir siapa sih pembunuh dari kedua orang ini. Apakah pembunuh ini masih ada di daerah situ. Dan ditakutkan ada korban selanjutnya, mungkin Christine atau Leah bisa dijadikan korban selanjutnya. Jadi mereka ngecek ke atas bagaimana keadaan Christine dan Leah. Pas dibuka pintunya, Christine dan Leah hanya tersenyum. Di sebuah kamar, mereka berbaring santai, tersenyum kepada polisi dan majikan prianya. Dan polisi menanyakan, kalian tidak tahu kejadian apa yang terjadi di sini, ada terjadi pembunuhan majikan kalian tidak tahu, kayak seperti itu. Mereka bilang, I don't know, dibilang kayak gitu. Namun polisi curiga di situ dia menemukan linggis atau tempat untuk dia pukul majikannya itu yang berlumuran darah. Namun polisi membalik pertanyaan, apakah kalian yang melakukan pembunuhan ini? Dan ternyata Christine dan Leah tidak berbohong. Dia jujur, dia so baik. Kebaikannya jujur tapi dia melakukan pembunuhan. Dia bilang aja, ya saya melakukannya. Dan itu bukan prestasi Joe. Itu perbuatan dosa, dia senang saja. Dan ini adalah orang-orang yang sangat bahaya, yang punya sifat yang beku, hati yang beku. Jadi dia merasa tidak ada punya hati, dia melakukan pembunuhan itu sangat berantai, sangat sadis. Tapi dia hanya diam dan dia mengaku iya saya melakukannya. Dan polisi menangkap mereka. Mereka sempat diajak bawa ke spesialis saraf, mungkin kejiwaan, untuk ditanya apakah mereka ini benar-benar gila atau memang waras. Namun si dokter saraf ahli kejiwaan mengatakan mereka ini benar-benar waras, mereka tidak gila, mereka masih sadar dengan tindakan itu. Jadi si Christine ini pengadilan menetapkan dia untuk hukuman seumur hidup dan si Leah ini hanya membantu Christine, jadi dia lebih ringan, hanya 10 tahun. Namun si Christine tidak bisa hidup dengan Leah dan Leah pun tidak bisa hidup dengan Christine karena mereka itu di penjara dipisah. Mereka itu ibaratnya kekuatan batin, walaupun mereka tidak berbicara tapi mereka itu tidak mau dipisahkan. Jadi si Christine mengalami depresi, dia tidak mau makan, dia juga menyiksa dirinya, mencokel matanya, sampai pada akhirnya dia meninggal dunia. Dan Leah telah dibebaskan setelah 10 tahun yang akan datang itu. Dia disembunyikan oleh keluarganya, masih dianggap lah dia ya, dipalsukan identitasnya, dan kabarnya dia telah bekerja pas zaman itu di sebuah hotel. Tapi menurut saya ini kasus yang sangat mengerikan. Kalau menurut saya ini mereka sakit jiwa, mereka itu sudah melakukan perbuatan yang sangat mengerikan. Jadi untuk itu kalian harus waspada dengan orang-orang yang seperti ini. Jadi itu adalah kisah dari dua saudara perempuan
keluarga Pevin Family yang sangat sadis. Oke, untuk kalian kalau suka jangan lupa untuk subscribe, dan kalau kalian ingin berikan komentar silakan. Thank you for watching. Bye bye.